Salam sade, salam hari Jumat. Bersama channel Sayur Bening, mari kita lihat dan bahas market. Agak koreksi balik ya di BTC ya, semalamnya sempat drop ke 35500, nih dia balik lagi. Ini saya buat video market cap di 1,39 billion, turun 2,5%. Volume naik, ya pada serok juga dia drop kan. Volume tetap naik, sekarang di 71,1 billion, naik 3,2%. BTC dominance nggak berubah, sama seperti kemarin 51,1. Fear and Greed juga sama, masih great di 71% ya. Ini saya buat video BTC di 36.412 dolar, ETH di 1984, BNB 244, XRP 62 sen, Solana agak koreksi ke bawah 58,71 sen, Cardano 37 sen, AVAX masih bagus, masih lawan arus. Avalanche AVAX udah di 23 dolar 41 sen. Polygon koreksi di 86 sen ya. Ya kondisi ini ada yang kemarin mau nambah muatan, tambah terus lagi ini ya. Seperti saya bilang waktu kemarin itu kayak NIR gitu bisa diambil ya kan. Cosmos bisa dia. Filecoin ini agak drop, bisa Filecoin 4 dolar. Filecoin bisa ini, saya rasa nanti balik lagi ke 5 dolar something dia Filecoin ya. NIR, ayo NIR semoga bisa tembus dulu ke atas 2 dolar ya. Semoga ya NIR bisa tembus ke atas 2 dolar. Kita lihat render juga udah tembus di atas 3 dolar ya kan. Nah, kalau lihat semalam datanya itu untuk jobless claim mengalami kenaikan ya, di atas forecast, dimana forecastnya diperkirakan 220.000, ternyata lumayan dia naik 231.000. Tapi ada baiknya agak ini, dia punya Philadelphia Manufacture itu yang diperkirakan drop masih di minus 9, ternyata agak improve, agak naik di 5,9, minus 5,9 ya. Nah, di situ masih ini, makanya satu positif untuk dolar, satu negatif untuk dolar gitu. Nah, gold semalam wah lumayan nendang naik hijau ya gold ya. Karena ya gold mungkin orang pada ini lihat kondisi ini, market semua pada warning gitu ya kan. Walmart juga udah megap-megap. Lagi ini franchise fast food, Wendy's juga pada bangkrut ya. Home Depot ownernya juga udah wanti-wanti gitu. Itu perusahaan-perusahaan besar semua. Makanya market ini ya, stock market saham itu naik sebab perusahaan banyak yang udah sakit, tapi kok saham bisa naik. Ya itu namanya dipom-pom sama mereka ya, ditiup kayak balon ya. Ya kita lihatlah. Tapi ya lebih positif kripto, karena kok udah dilihat ini, mereka juga udah lihat hedge fund terbesar masuk ya kan, BlackRock udah ininya ETF BTC-nya sama ETH itu, nanti mungkin ke depan apalagi apa dia LTC atau apa kita nggak tahu. Jadi ya udah pada ini, karena juga udah lihat lah semua udah mulai mereka tokenisasi, peralihan gitu. Jadi kayaknya ya saham ini tuh drop, tapi kripto akan
baik gitu ya. Untuk gold hari ini saya rasa nutup masih bisa hijau. Ini udah tembus 1981 tadi dia nutupnya kan. Apakah hari ini bisa tembus 2000? Who knows. Tapi saya rasa paling nggak mungkin masih hijau, bisa aja di 1990-an gitu nutupnya hari ini. Tapi ya saya nggak trade gold karena lihat dia ini apa, dan rezeki masih ada di kripto kemarin. Tiong lagi gua. Tapi aduh, kecepatan lagi 0x. Lumayan saya dapat, saya nggak taunya makin ngedrop lihat ya. Tapi lumayan saya dapat di 0x ya. Saya short SNX yang kemarin udah saya TP 0x, SNX ini masih nggak taunya agak malam ya dapat dikit, udah saya TP, udah saya tidur gitu. Ternyata tadi pagi bangun lumayan juga dia dropnya. Ya, ada rezeki lah, lagi ada rezeki di kriptonya ya kan, jadi ke gold lagi nggak mau kayaknya agak ini ya, karena terlalu volatile, anomali ya nggak ini. Tapi saya feeling untuk hari ini kalau lihat eventnya ya, hari ini Europe jam 5 itu CPI keluar kan, data CPI. Nah, kalau lihat dia punya data core CPI sama CPI untuk Europe, itu juga penurunan, ya. Turun dia. Nah, kalau dia turun berarti euro akan menguat juga, yang euro dollar. Mungkin dolar agak lemah juga, euro gold juga seharusnya kalau lihat dari ini, CPI menguat, seharusnya gold juga agak lemah gitu, tapi dia kelihatan hijau lagi mau ya, kayak CPI kemarin lah dia seharusnya ini malah gold hijau kan, yang nggak tahu, makanya agak kalau lagi anomali gitu sih yang agak ragu gitu. Tapi justru saya berpatoknya begini, mungkin goldnya hijau di-convert dengan ke dolarnya. Euro kalau dia CPI ini turun, benar CPI berarti euro dollar, euro menguat dikit, mungkin dolar melemah. Nah, dolar melemah, mungkin emasnya masih bisa hijau, mungkin di situ hitungannya gitu, ya. Nah, kalau lihat ininya kan lumayan dia drop, core CPI-nya diperkirakan yes over yes 4,5, sebelumnya ini forecastnya 4,2. Nah, CPI indeksnya years over years-nya lumayan drop juga tuh, yang dari sebelumnya previous 4,3%, ini dia diperkirakan 2,9%. Nah, juga CPI indeks month over month-nya yang sebelumnya 0,3%, ini diperkirakan 0,1. Jadi lumayan drop ya. Kemungkinan euro versus US dollar, nah euro menguat, dolar bisa lebih melemah gitu ya. Nah, dolar melemah ya, goldnya masih posisi bisa hijau, dengan kalau lihat newsnya lagi mendukung yang ketidakstabilan ya, perusahaan-perusahaan pada goyang semua gitu kan. Terus malamnya jam 8.30 building permit. Nah, kalau building permit ini ke dolarnya ya nggak tahu, seharusnya jelek juga dolar sih sebenarnya. Housing apa lagi ini parah banget Amrik gitu. Baru berita tadi pagi saya baca itu, yang penduduknya itu kredit rumah mortgage gitu ya, itu total 14,2 juta kalau nggak salah ya. 14,2 juta itu nggak sanggup nutup, kondisi ekonomi sekarang, cicilan udah nggak mampu, mau jual nggak laku juga, udah harga drop ya. Misalnya dulu beli dengan harga tinggi, itu dropnya parah lagi. Misalnya kamu harga rumah kamu 600 juta lah misalnya gitu ya, lebih gampang saya pakai rupiah kan, misalnya harga 600 juta kalian cicil entah 20 tahun. Nah, sekarang harganya yang 600 juta justru dia mau jual rugi dikit di 400-an juta, 300 juta, nggak laku gitu. Itu lagi kondisi begitu di Amrik itu ya.
udah nggak mampu bayar cicilan, mau lepas, mau jual juga nggak laku, nggak bisa. Nah, kreditnya macet, bunga jalan terus makin mampus kan. Nah, itulah kondisi sebenarnya untuk rakyatnya sekarang ini yang terjadi gitu. Nah, malam ya building permit gimana mau building, nggak ada. Makanya datanya itu banyak yang nggak jelas gitu. Terserah dia lah ya kan. Kalau fakta kita bilang building permit apa yang mau dibuild gitu ya, yang udah ada aja stuck nggak laku gitu. Ya kan. Makanya ya kita lihatlah malam ini ya, mending kita ini kripto aja lagi, lihat hari ini apa yang bisa kita scalping, cari rezeki ya. Untuk hari ini kalau saya lihat tadi mana ada saya bidik-bidik tadi. Tapi kalau kalian yang mau apa ya swing atau mau invest bisa yang masih murah gitu. Ini masih banyak koin-koin ATL ya. Saya rasa awal-awal tahun hari ini tanggal 17 ada ini entah si genset oke atau enggak, kayaknya masih ditunda ke tahun depan gitu ya. Dia punya ETF ya. Saya rasa akan ditunda malam ini, pasti si Gary Genseth itu akan ngomong masih ini kurang, kita akan cek lagi mungkin tahun depan. Awal tahun gimana pun, entah dia mau di Januari atau mau di Maret, saya rasa udah akan di-proof gitu ya. Dengan kita lihat perubahan yang terjadi di Amerika, di Kongres tanya jawab juga gitu ya. Kemarin juga di Amerika juga Kongresnya tanya jawab gitu dengan kasus-kasus FUD-nya, dengan kasus-kasus yang terjadi, yang jadi dilihat segi positif negatifnya gitu ya. Terjadi FUD atau rakpo, kecurangan, tapi di lain itu juga terpakai untuk yang positif, bantuan, misalnya waktu awal perang Ukraina katanya itu terbantu dengan cepat dikirim, pemerintahnya pakai Bitcoin gini gitu. Jadi dilihat segi positif negatif, tapi ada yang benci tetap. Kongres itu kayaknya yang dari Demokrat si Sharman itu selalu benci, selalu jelekin kripto gitu. Dia nggak tahu ke depan bentar lagi duit dia dolar udah nggak laku, fiat itu udah digitalize semua ya, masih juga dia pertahankan itu ya. Kadang begitulah kalau orang yang konservatif, mereka nggak fleksibel, udah berumur duduk di posisi gitu ya, mereka berkeras yang nggak nentu gitu ya kan. Dia nggak tahu dunia udah berubah gitu. Kalau hari ini itu ini agak mendung lagi. Tadi hari ini hujan lebat di ini dari semalam, dari tengah malam hujan terus sampai sekarang. Udah dingin, hujan lagi. Dingin empuk kata. Hari ini kripto mana tadi yang udah saya. Ini kalau Theta kayaknya kalau kalian cek dulu chartnya ya. Apakah bisa di long? Theta kayaknya apakah mau tembus ke $1? Coba lihat Theta ya. Theta tapi tergantung BTC gitu. BTC andai kata malam ini bisa agak disorong ke atas ya, bisa aja Theta bisa ke $1 gitu. Tapi kalau dia sideways hari ini ya, tadi dia sempat drop di 355, sekarang udah agak nendang balik, dia di 36400 something. Saya buat video ini kan, apakah dia bermain sideways di situ? Kalau bermain sideways di situ ya kayaknya agak sulit. Tapi kalau dia bisa entah ditendang ke 37, Theta possibility tembus ke $1 gitu ya. Nah itu kalau mau scalping untuk long bisa dipantau, tapi kalian cek dulu chartnya gitu ya. Kalau untuk saya hari ini saya mau short ini lagi itu BTG, Bitcoin Gold. Kayaknya saya pengen short BTG gitu ya.
Bitcoin Gold 1 target saya mau saya short. Gas itu masih bisa di short itu, tapi ya enggak lah, udah begitu ininya, enggak terlalu inilah. INJ bisa dipantau untuk di short ini ya, injective protocol. Cuma kadang tiba-tiba lawan arus dia kalau ada orang short agak berat dia sorong lagi, itu agak-agak ini. INJ dipantau dulu lah. INJ masih dipantau. Mungkin ya itu hari ini coba pantau itu, tapi saya duluan masuk mungkin BTG dulu saya masuk. Cake juga bisa dipantau mau di short ini, cake ya, pancake ini bisa dilihat. Kalau chartnya udah kalian lihat memungkinkan untuk scalping short, boleh itu pancake ya. Itu aja lah hari ini, saya lihat di hari Jumat ini ya. Saya duluan masuk, mungkin BTG dulu lah, saya short dikit dapat cabut gitu ya. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Buat teman-teman yang muslim, jangan lupa ibadah sholatnya ya, kita tetap doa supaya di Israel sama Hamas bisa terjadi gencatan senjata, walaupun sekarang belum terjadi, tapi kalau kita terus doa ya mudah-mudahan didengar sama Tuhan ya kan. Apapun agama kita lah, kita secara humanity ya, kita lihat udah banyak perang gitu, kematian yang sia-sia gitu ya anak-anak. Kita doalah bisa terjadi gencatan senjata ya kan. Apapun agama kita doa sama-sama ya kan. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.